Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi dalam program Rumah Doa Minggu 16 Agustus 2026. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 1 hingga 23. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 29 ayat 1 hingga 23. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekhonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan kepadamu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh, beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas takhta Daud
dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai beraikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi, tapi kamu tidak mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Sedekia bin Maaseya, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri, sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian, biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Sedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh raja negeri Babel di dalam api. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzina dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat rumah doa yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kita tentu ingin tinggal di tempat yang aman, nyaman, dan baik. Kita ingin keluarga kita hidup sejahtera, lingkungan kita damai, dan bangsa kita maju. Tetapi bagaimana jika kita justru ditempatkan Tuhan di tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita? Inilah yang dialami bangsa Israel ketika mereka dibuang ke Babel. Mereka berada jauh dari tanah air, kehilangan kenyamanan, dan mungkin bertanya, sampai kapan kami harus berada di tempat ini? Namun melalui Nabi Yeremia, Tuhan justru menyampaikan pesan yang mengejutkan. Mereka tidak boleh hanya menunggu keadaan berubah. Mereka harus membangun rumah, menanam, bekerja, berkeluarga, dan bahkan mengusahakan kesejahteraan kota tempat mereka berada, serta mendoakannya kepada Tuhan. Artinya, iman tidak membuat umat Tuhan menjauh dari kehidupan bersama. Justru di tengah keadaan yang sulit sekalipun, umat Tuhan dipanggil untuk hadir dan memberi dampak. Pesan ini sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai keluarga di Indonesia. Terlebih ketika kita menyambut HUT kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan dengan upacara dan berbagai perlombaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk membuat lingkungan dan bangsa ini menjadi lebih baik? Karena itu, keluarga Kristen dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan bangsa
mulai dari hal-hal sederhana. Seorang anak mengusahakan kesejahteraan bangsa ketika ia belajar dengan sungguh-sungguh dan menghormati orang lain. Orang tua mengusahakannya ketika bekerja dengan jujur, mendidik anak dengan kasih, dan tidak memberi contoh korupsi, kebohongan, atau kekerasan. Kita mengusahakan kesejahteraan ketika kita tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan, membantu tetangga yang kesusahan, menghargai perbedaan, menggunakan media sosial dengan bijaksana, dan tidak mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar. Kita mungkin tidak dapat mengubah bangsa ini dengan sesuatu yang besar, tetapi kita dapat memulainya dari rumah kita sendiri. Bangsa yang sejahtera dibangun dari keluarga-keluarga yang mau hidup benar, peduli, dan bertanggung jawab. Sebagaimana Israel diminta Tuhan untuk mengusahakan kesejahteraan Babel, tempat mereka hidup, demikian juga kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi negeri atau kota di mana kita tinggal, menjadi berkat bagi Indonesia. Kiranya melalui keluarga kita, lingkungan kita, pekerjaan kita, dan pelayanan kita, semakin banyak orang merasakan kasih Tuhan. Mengasihi bangsa bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan menghadirkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk negeri yang Engkau anugerahkan sebagai tempat kami hidup, bertumbuh, bekerja, dan membangun masa depan bersama. Kiranya kami sekeluarga diberi hikmat oleh Tuhan untuk turut mengusahakan kesejahteraan negeri dan kota di mana kami tinggal. Dan kiranya Engkau memberkati negeri kami, berkati juga bangsa kami, Indonesia. Amin. Aku tahu ada tempat aku kenal, namun ku tak yakin benar Tuhan kekal hadir tetap di hatiku, nyata tetap di hatiku. Hadir tetap dan menyucikan jiwaku, dan kasih-Nya murni kudus. Tuhan kekal hadir tetap di hatiku. Mengucilkan diriku, ku tak cemas, ku tak gentar. Tuhan kekal hadir tetap di hatiku, nyata tetap di hatiku. Hadir tetap dan menyucikan jiwaku, dan kasih-Nya murni kudus.
kau tetap di hatiku. Adil tetap dan menyucikan jiwaku.